Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wassalamu taslima katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa ba'atha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafawdan adima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah, dijamin duduknya di Masjid Namiro, Lamongan. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang dicurahkan untuk kita. Dan kita nggak pernah mampu menghitung nikmat Allah. Rabbuna wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, surat ke-16, di ayat yang ke-18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, gak akan kalian sanggup menghitungnya. Maka bersyukur saja. Dengan bersyukur kita akan ditambahkan nikmat. Gak mampu kita menghitung. Kalaupun kita hitung juga akan mampu kita. Kita ambil satu contoh saja. Yang baru-baru terjadi. Gara-gara pamannya COVID. Namanya Omikron. Mungkin kalau bibitnya Tante Mikron mungkin namanya. Itu harga oksigen tuh sampai mencapai 30.000 1 liter. Sedangkan tubuh manusia satu hari itu minimal membutuhkan oksigen 300 liter per hari. Coba dikalikan 30.000 kali 300 berapa? 9 juta satu hari. Satu bulan 270 juta. Satu tahun 3 miliar. Misalnya Allah suruh kita bayar. Oksigen bayar. Mungkin doanya, ya Allah kula benjing prei mboten nambekan ya Allah. Tidak mampu gitu. Itu baru oksigen. Belum nikmat yang lainnya. Nikmat rezeki, nikmat keluarga, ilmu, kesehatan, iman, Islam. Tidak mampu kita menghitung. Maka bersyukur. Dengan bersyukur Allah janjikan. Ditambahkan nikmat ini. Dalam surat Ibrahim. Surat ke-14. Dia yang ke-7. Wa itta'adana rabbukum. La'in syakartum. La'adi dannakum. Wa la'in kafartum inna adabi lasyadid. Allah Rabbuna wa Ta'ala memaklumatkan. Barang siapa mensyukuri nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Manakala kufur terhadap nikmatku, adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita semua yang dipilih oleh Allah ini, beserta keluarganya, di hadapan Allah digolongkan hamba-hamba yang abadan sakura. Amin. Salam dan salawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah menginginkan kita untuk mencontoh beliau, mengikuti, meneladani
Ittiba dalam bahasa Quran. Agar kita nanti mencapai derajat hamba-hamba yang muttaqin. Husnul khotimah. Dan ahlul jannah. Amin. Saudara-saudaraku yang dipilih Allah. Kenapa dipilih? Dalam Bukhari. Imam Bukhari dalam kitab besar beliau. Sahih Bukhari. Diletakkan di nomor urut 71. Diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu an. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kalau Allah mengendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menggerakkan hamba tersebut ke masjid. Wa kanat salatuhu wa masyu ilal masjid nafilat. Digerakkan hati hamba tersebut ke masjid. Dan setiap langkahnya dijanjikan Allah rahmat yang dilipatkan. Wa idha qa'ada mafirlahu. Dan duduknya di masjid. Duduk yang dijamin Allah mendapat ampunan dosa. Qalu, sahabat nanya. Ya Rasulullah. Dhullani idha qa'ada fil masjid pada rahmatullah. Duduk yang seperti apa ya Rasul? Yang kalau ada di masjid itu dapat jaminan ampunan dosa. Atau salah semangkuna fiha. Ada 3 duduk. Duduk yang pertama. Wa idha qa'ada baina salatuhum wa salatiha. Duduk kalian antara satu salat dengan salat yang lain. Contoh kita datang. Adzan. Nunggu selesai adzan. Qobliyah. Atau tadi datang sudah tahiyatul masjid. Terus duduk nunggu adzan. Nah duduk antara sholat tahiyatul masjid dengan adzan. Jaminan ampunan dosa. Kemudian setelah mendengar iqamah. Mendirikan lagi. Setelah itu duduk berzikir. Nanti suruh boleh awal duha dimulai. Ditambah 10 menit. Itu pun duduk yang diampuni. Yang kedua, waman ida baina sujudikum. Duduk kalian di antara 2 sujud dalam sholat. Yang ketiga, wa ida qa'ada fil majlis. Mereka yang tinggal di masjid, duduk bermajelis. Ini duduk apa? Nah, berarti duduk kita, jenengan dari rumah sampai ke sini, tidak ada satupun duduk yang sia-sia. Kecuali duduknya di teras, cuma selfie tok. Nah itu lain ceritanya. Selfie tok, tekan namiro. Tapi yo gak sholat. Selfie tok, ketoknya gak oleh itu. Nah saudara-saudaraku, maka bersyukurlah kita. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh hamba-hamba yang abad dan sakurah. Amin. Tema kita sebagaimana disampaikan tadi, dahsyatnya tobat. Seberapa besar dahsyatnya tobat ini? Allah menjanjikan nikmat bagi orang-orang yang mau bertobat. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk bertobat. Di dalam surat At-Tahrim, surat 66, di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, tubu ilai taubatan nasuha, as-sarabukum ayyukafiru ankum sayiatikum wadjudilakum jannah. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah. Dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahanmu. Dan memasukkan kamu ke dalam surga. Jadi ada janji Allah. Hamba yang tobat itu dihapus dosa dan kesalahannya. Kita gak mungkin gak berbuat salah. Kita tidak mungkin tidak berbuat keliru. Tidak mungkin alpa. Tidak mungkin tidak khilaf. Maka jangan pernah takut. Memang manusia dalam An-Nisa ayat 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khalikul insanu do'ifa. Allah tidak memberikan kita kemudahan, keringanan. Karena memang manusia diciptakan dalam kondisi yang lemah. Jadi kita ini lemah. Pasti keliru. Pasti salah. Apalagi Allah berfirman. Saya ambil dari hadis qudsi.
Diriwayatkan dua imam besar dalam kitab Bukhari dan Muslim. Qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jalla, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar. Hambaku, kalian itu pasti berbuat dosa bil-laili wan nahar, baik malam maupun siang. Kenapa Allah dulukan malam? Kenapa Allah dulukan malam? Karena kemaksiatan malam hari lebih dahsyat daripada siang hari. Lihat itu yang gak pegang hukum. Kalau berikhtilat, pacaran itu. Ya, tidak ada dalam dinul Islam. Mereka cari tempat yang gelap. Makin gelap, makin asik. Soal nyamuk bisa diatasi. Banyak obat anti nyamuk sekarang. Ya, kalau siang hari terang bingung dia. Bilaili wan nahar. Baik malam maupun siang. Wa anna aghfir lahu dunuba jami'a. Dan aku Allah Rabbmu mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni wa afir lakum. Maka mintalah ampun padaku. Aku ampuni. Ini Allah. Tapi jangan karena ini terus kita gak apa-apa gaya dosa terus saya. Kok diampuni? Itu namanya betik. Belebes. Nah, saudara-saudaraku, ketika kita mau bertobat tadi, dijanjikan Allah satu nikmat yang luar biasa. Apa nikmat itu? Allah katakan, as-sarobukum yukafiru ankum sayiatikum. Dosa dan kesalahan kita ini ditutup. Ditutup. Apa maknanya? Bukan hilang ya. Catatan amal tidak bisa hilang. Allah katakan asarubukum yukafirukum min sayiatikum dalam surat At-Tahrim ayat 60 ayat ke-8 ini, itu nanti di padang mahsyar tidak dibacakan lagi. Jadi apa yang sudah kita tobatkan di dunia, maka nanti di padang mahsyar tidak dibacakan. Di yaumal hisab, saat hisab amal. Yaumal mizan, hari di mana timbangan amal. Yaumal jam'i, hari di mana berkumpul. Yaumuddin, hari di mana pembalasan. Banyak sekali namanya. Allah menetapkan hari itu. Ya, saking dahsyatnya. Sampai namanya banyak. Nah, saat itu laporan amal ini gak akan dibacakan kalau sudah ditobatkan di dunia. Berarti ada satu nikmat. Nikmat pertama, dosa ini tidak dibacakan di padang mahsyar. Tidak dibacakan lagi. Yang sudah ditobatkan di dunia. Kemudian yang kedua. Rabbuna wa ta'ala menjanjikan lagi. Bahwa apa yang ditobatkan tadi. Itu justru dipindahkan kepada kebaikannya. Loh, enak ya. Jadi kejelekannya diganti dengan kebaikan. Serius. Loh serius ini. Tapi tadi kalimatnya tulisannya mudah-mudahan nih. Ya. Asarubukum yukafakum min sayyi'atikum, mudah-mudahan. Kan masih mudah-mudahan. Enggak. Kenapa Allah pakai kata mudah-mudahan? Supaya kita berhati-hati. Supaya kita menjaga. Tapi sesungguhnya Allah Rabbuna wa ta'ala benar-benar menjanjikan. Manakala kita bertobat, itu sungguh dosa dan kejahatan kita itu dipindahkan Allah pada kebaikan. Allah letakkan di surat 25 di ayat yang ke-70. Ilam man taba wa amana amilan solihan faulaika yubadilullahu sayiatihim hasanah wa kanallahu ghafurur rahimah. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi dosa kita itu dipindahkan. Ikut membantu memberatkan amal kebaikan kita. Maka mungkin ibu-ibu yang biasa nyelotet uang suaminya misalnya. Terus hari ini ditobatkan. Catatan nyelotet uang suami sejak menikah sampai hari ini dipindah kepada kebaikan.
Ya, makanya jangan ditunda. Melihat ayat seperti ini, ketertarikan saya waktu itu besar sekali. Maka saya tobat. Ya Allah, mulai besok saya tidak nyembah lagi Yesus. Karena waktu itu saya belum Islam. Saya tidak nyembah lagi melalui Bunda Maria. Itu saya pribadi waktu itu. Dengan ayat ini. Saya tobatkan. Wah, alhamdulillah. Saya masuk Islam usia 30. Jadi dosa saya 30 tahun dipindah kebaikan. Makanya enak kafir duluan. Nah saudara-saudaraku. Maka nikmat yang kedua janji Allah adalah ketika seseorang dia mau bertobat, dosa dan kesalahannya memberatkan di yaumal mizan pada timbangan kebaikannya. Keburukan dia diganti dengan kebaikan. Itu nikmat yang kedua daripada tobat seseorang. Apapun bentuknya. Selama kita mau bertobat, maka kejahatan kita, kejelekan kita dipindahkan Allah. Untuk memberatkan di yaumal mizan, di yaumal hisab, di yaumal jam'i, di yaumuddin. Itu dengan kebaikannya. Yang ketiga, Allah Rabbuna wa ta'ala menjanjikan lagi orang-orang yang beriman ini dijanjikan membawa keberuntungan. Jadi kalau dia mau bertobat, dia dijanjikan Allah beruntung. Ini Allah letakkan di surat An-Nur, surat 24. Di ayat yang ke-31 yang paling bawah. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'alakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Agar engkau beruntung. Surat 24:31 yang paling bawah ini. Menjanjikan orang yang bertobat. Dijanjikan Allah Rabbuna wa ta'ala. Apa yang dia perbuat membawa keberuntungan. Kemudian. Allah masih ulang lagi. Di surat 28. Al-Qasas. Di ayat 67. Fa'amam man taba wa amana amilan solihan fa'asa ayyakunna minal muflihun. Ini janji Allah lagi. Yang artinya dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 67. Adapun orang yang bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh. Semoga dia menjadi orang yang beruntung. Di mana beruntungnya? Semua. Perdagangannya, perniagaannya, sawah ladangnya, pertaniannya, perkebunannya, urusan anak-anaknya, keluarganya, kantornya, pekerjaannya dijanjikan Allah membawa keberuntungan. Itu orang-orang yang mau bertobat. Saya pernah cukup lama 10, 11, 12 tahun yang lalu. Ada suami istri datang ke saya. Ustadz bisa sharing? Boleh. Apa yang disaringkan? Saya jualan apapun. Tidak pernah tidak rugi. Mulai dari barang kecil sampai properti. Jadi dulu usahanya properti. Selalu rugi. Beliau datang itu 3 hari yang lalu. Saya pas kuliahnya bab tobat. Jadi masih anget di otak. Terus saya bilang. Mungkin ada sesuatu yang perlu ditobatkan. Karena Allah janji. Saya bilang. Jadi karena Allah janji. Kalau kita mau bertobat nanti diberi keberuntungan. Terus tanya. Apa yang harus saya tobatkan? Lu yombo. Lah sampai apa lu? Dukun be aku bisa ngerti. Saya gitu kan. Ya jenengan sendiri yang tahu. Oh gitu Ustaz. Cuman itu Dok. Iya wis. Dah. Sudah itu. Iya. Pulang. 8 bulanan kira-kira. Ketemu lagi dengan saya. Ustaz, terima kasih. Kenapa? Saya sudah tobat. Terus? Iya sekarang pekerjaan saya gak lagi ada ruginya. Alhamdulillah. Hak janji Allah. Dibawa dia kepada keberuntungan. Orang-orang yang mau
bertobat. Nikmat yang ketiga bagi orang-orang yang mau bertobat dari dosa dan kesalahannya. Yang pertama tadi dosa ditutup, tidak dibacakan di padang mahsyar. Yang kedua dipindahkan pada timbangan kebaikan. Yang ketiga beruntung. Yang keempat, orang yang bertobat dijanjikan Allah masuk surga tanpa mampir neraka. Serius. Nek gak serius juga pindah kok gak tobat. Ya. Orang yang tobat masuk surga tanpa mampir neraka. Janji Allah hak. Diletakkan di surat 19. Maryam. Ayat ke-60. Ilaman taba wa amana amilan soliha faulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna sayyi'ah. Nih janji Allah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dianiaya. Tidak demi sedikit pun. Jadi tidak pakai mampir neraka. Wah enak ini. Ya. Jadi orang-orang yang mau bertobat, beriman, beramal soleh, masuk surga tanpa mampir neraka. Ya walaupun memang orang Islam itu tidak kekal di neraka. Oh, tidak kekal. Tidak. Orang Islam itu tidak kekal di neraka. Wis gak apa-apa wis lumayan. Gak diwedi. Ya. Kalau bisa tidak mampir, tidak usah mampir. Gitu. Ngapain pakai mampir? Kalau bisa nggak mampir, nggak usah mampir. Salah satu cara untuk nggak pakai mampir neraka dengan bertobat. Ini nikmat yang Allah janjikan, kedahsyatan orang-orang yang mau bertobat. Yang kelima, orang-orang yang bertobat ini dijanjikan Allah, malaikat itu membantu senantiasa melindungi dan mendampingi untuk menolak apabila diajak berbuat kejelekan lagi. Wih, keren ya. Jadi orang-orang yang bertobat itu Allah siapkan. Apa yang disiapkan Allah? Kalau dia nanti itu ada yang mencoba untuk mengajak kembali seperti itu, dia dibentengi, dijaga. Diletakkan Allah di surat At-Tahrim ayat yang keempat. Rabbuna wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang bertobat. In tatuba ilallahi faqad sagat khulubukuma wa in tatuharu alaihi fa innallaha huwal maulu wa jibrilu wa sahilul mu'minin wal malaikatu ba'da dalika zahir. Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sungguh hati berdua akan dicondongkan untuk menerima kebenaran. Namun manakala kita tetap saling bantu-membantu untuk memusuhi Rasul ini, maka pelindung-pelindungnya itu adalah Jibril, orang-orang mukmin, dan selain itu malaikat-malaikat adalah penolongnya. Hati-hati. Orang-orang yang bertobat, orang mukmin itu pelindungnya luar biasa. Benar-benar dijaga malaikat. Jadi kalau diajak ndablek lagi itu wangel. Ayo mbak ngutil mbak. Wis gak ngutil maneh. Ayo mas, penghormatan. Buka botol mendem. Wis gak suwun leren. Saya dulu ahli buka botol pak dulu sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam pulang ke kampung dicegat. Konco-konco yang ahli buka botol itu. Ayo penghormatan lah. Penghormatan. Itu terjadi. Maka Allah akan menjaga. Hamba yang tobat dengan sungguh tobat maka dijaga dia. Dilindungi. Ada keburukan dan kejelekan dibentengi. Itu nikmatnya orang tobat. Hatinya condong dalam kebaikan. Nikmat yang ke berapa catatan antum? Yang ke-6. Ya. Dijanjikan oleh Allah Rabbuna wa ta'ala diberi kenikmatan saat hidup di dunia, saat pencabutan nyawa, saat di alam kubur, saat di padang mahsyar,
sampai yaumul hisab. Ini nikmat semua. Wih, keren ya. Dijanjikan nikmat oleh Allah. Orang-orang yang mau tobat itu saat dia masih hidup di dunia. Kemudian saat pencabutan nyawa. Kemudian saat dikubur. Kemudian saat kebangkitan. Sampai di padang mahsyar itu semua nikmat semua. Serius. Serius. Allah langsung ini yang janji. Hak. Buka surat 11. Ayat yang ketiga. Wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilai yumattikum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Masya Allah. Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah Tuhanmu. Dan bertaubat kepadanya. Jika ini kau lakukan, Allah akan memberi nikmat kepadamu secara terus menerus. Ini. Ajalin musamma. Dalam 3 kitab tafsir. Saya baru selesai 3 Pak. Baru selesai 3 saya ini. Jalalain. Waktu saya masuk Islam pertama. Tobari. Yang ketiga Ibnu Katsir. Baru 3. Jenengan sudah 5 atau 8 kitab tafsir. Yang Islam sudah lama ya. Saya baru 3. Nah 3 kitab tafsir ini ajalin musamma itu nikmat yang diuraikan oleh para mufassir. Saat hidup di dunia. Saat penjemputan nyawa. Saat dikubur. Sampai kebangkitan. Karena orang-orang itu kan orang yang istiqomah tobat. Buka surat Fusilat 41. Ayat ke-30. Benar-benar nikmat pencabutan nyawanya. Ya. Dalam surat 41 Fusilat ayat 30. Nah. Innal ladina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Allahnya sebagai Rabbnya. Dan dia teguhkan pendiriannya ini istiqomah. Tsumastaqamu. Maka malaikat ketika mendatanginya ngomong. Bro, maaf, ayo berangkat. Lembut dia. Ayo. Jangan takut. Wala khaufu wala tahzanu. Sudah disiapkan surga oleh Allah. Wa absiru bil jannati kuntum tu'adun. Duh, keren kan? Tapi coba kalau tidak pernah tobat, blebes, bedik, dablek, bulet, blingset, budeki, banggel, beler, betik misalnya. Wah kene bini. Itu nyabutnya rodok digetemi. Dan itu Allah letakkan di surat 47. Lihat 47. Ayat yang ke-27. Ini orang-orang kafir, orang-orang yang zalim. Itu wa fa kaifa idza tawathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa absarahum. Maka malaikat mencabutnya itu sambil memukul wajah dan punggungnya. Itu. Jenengan pernah lihat nazaknya orang di luar Islam? Pernah? Pernah? Yo gak tahu roh sama gak tahu kafir. Kalau saya dulu kan di sana. Jadi semua orang yang waktu itu meninggal di orang setan itu semua punggungnya nekuk. Nekuk. Jadi mereka tuh kalau nazak punggungnya nekuk. Terus ini bergetar semua. Sempat saya tanyakan pada senior-seniornya waktu itu. Kenapa demikian? Dijawab. Dijemput Roh Kudus. Setelah saya belajar. Badokmu sempal diajar malaikat. Diajar malaikat ya. Katanya dijemput Roh Kudus. Ini kan jawab di Arek Dinoyo. Tahu Pak Arek Dinoyo? Oh bukan, itu pabrik roti Paulus itu. Paulus ini bojot aja. Nah jadi nekuk ya. Punggung itu nekuk. Semua yang saya jumpai. Ini ya getar semua. Diajar itu. Wajah adharohum. Wajahnya ditempelengi. Punggungnya diajar. Mana ini ya. Kalau Islam cuma ini tok Pak yang saya dampingi ini. Nah, kadek gini Pak gitu. Ini diajar. Bayangin. Janji Allah.
ajalin musamma. Maka orang yang tobat saat pengambilan nyawa aja dikasih kenikmatan. Saat dikubur juga diberikan kenikmatan. Sampai nanti kebangkitan. Nikmat semua itu orang yang tobat. Nikmat yang keberapa sekarang? 7. Orang yang tobat, Allah janji dicintai Allah. Disayangi Allah. Dan ini Allah letakkan di Al-Baqarah 222. Rabbuna wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Masya Allah. Kalau yang cinta Allah ini dahsyat loh Pak. Jangankan ngomong cinta Allah. Cinta manusia aja dahsyat, apalagi cinta Allah. Ya. Misalnya suami yang mencintai istrinya. Sudah dapat uang bulanan nih, sik ngene maneh. Apa maneh iki? Luluran. Metu. Pekan depan apa maneh iki? Facial. Metu. Ini cinta manusia, Pak. Belum cinta Allah ini. Kalau Allah yang cinta, apalagi menggunakan kata yuhibul, itu kadang belum minta saja udah diberi. Ya. Makanya bicara soal cinta itu kalau bisa, cintailah. Kalau pengen dapat lezatnya iman. Itu wa yuhibu mar'a yuhibu ilaihi. Apabila engkau mencintai manusia, cintailah karena Allah. Jadi kalau kita pengen Pak, dapat lezatnya iman, Rasul mengatakan wa yuhibu mar'a yuhibu ilaihi. Kalau kamu cinta manusia, cintai karena Allah. Maka para istri, halo? Para istri, dengar? Dengar. Maka cintailah suami Anda karena Allah. Jangan pernah mencintai suami karena dahsyatnya lembur. Bahaya nek kate cinta karena nek ngelemburi mulai sakmene kepoan, gak lemburi sakmene tak kon turu sofa. Mas. Cintailah karena Allah. Para suami mendengar? Nah, cintailah istri Anda karena Allah. Jangan karena fisik. Sebab kalau karena fisik dulu Pak, sebelum ada anak-anak, biola Pak, biola. Bisa digendong. Loh sekarang tetap kayak biola. Tapi tadi bajeguk gede. Maka Rasul mengatakan, wa yuhibu mar'a yuhibu ilaihi. Apabila engkau mencintai manusia, cintalah karena Allah. Kita cinta anak-anak kita bukan karena dia lucu, pinter, tapi karena Allah. Dan anak-anakku ini, yang masih ada orang tuanya, cintailah orang tua karena Allah. Bukan karena uang sakunya besar. Bukan karena semuanya disiapkan orang tua, bukan. Kalau kita bisa seperti itu, hajjata halawatal iman. Rasul mengatakan maunya hajjata hadas salah sumangkuna fiha hajjata halawatal iman. Ada 3 perkara. Apabila ini kita punya lezatnya iman. Yang pertama, yuhibullahi wa rasuli wa yuhibu siwa mimahuma. Apabila dia mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi yang lainnya. Yang kedua, wa yuhibu mar'a yuhibu ilaihi. Apabila dia cinta pada manusia, itu cinta karena Allah. Yang ketiga, wa atlu fi kufr wal atlu finnar. Dia benci kekufuran dan kefasikan. Dia benci masuk neraka. Ini lezatnya iman. Maka orang-orang yang mau bertobat nanti akan mendapatkan itu. Maka cinta Allah ini mari kita rebut. Sekarang pertanyaannya ini. Mau ndak dapat 7 ini? Halo? Bisa bicara dengan salah sambung? Oh, kamu masih nyambung. Mau ndak kita dapat 7 ini? Mau? SKB. Apa SKB? Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi kalau pengen dapat 7 nikmat ini, Allah juga tetapkan SKB-nya. Apa SKB-nya? Syarat ketentuan ini berlaku. Maka Rasul memberikan 5 hal yang harus dipegang kalau pengen dapat 7 nikmat ini. Yang pertama, itu Rasul katakan, wa taubatalillah. Tobat karena Allah. Bukan karena selainnya. Yang kedua, menyesali. Menyesali. Jadi kalau pengen dapat 7 nikmat tadi, tobatlah karena Allah. Yang kedua, menyesali.
Yang ketiga, bertekad dan berjanji tidak mengulangi. Yang keempat, ada taubatanil abdihi ila ruhmila yaghir. Tobat seorang hamba ini diterima oleh Allah sebelum ruh sampai kerongkongan. Fir'aun itu tobat enggak? Halo? Tobat. Tapi tobatnya itu sudah minum air laut rong gentong. Wis rohnya sudah di kerongkongan, tidak diterima. Tobat hamba manapun akan diterima sebelum matahari terbit dari barat. Yang kelima, apabila menyangkut kesalahan dengan orang lain, selesaikan kata Allah. Nah, jadi kalau punya kesalahan dengan orang lain atau orang harus diselesaikan. Kalau enggak dapat nikmat tadi. Ini Allah letakkan di surat 24. Surat An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu alla tuhibuna ayaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Maka maafkan dan berlapang dadalah. Tidakkah kalian ingin mendapat ampunan dari aku Allah Rabbmu? Loh, jadi Allah itu mau mengampuni kita kalau kita mau memaafkan kesalahan orang lain. Memang gak gampang, Pak. Contoh. Masa sekolah. Entah waktu SMA, waktu kuliah, atau waktu SMP. Bertengkar sama teman. Saking dahsyatnya pertengkaran sampai melibatkan BP. Dulu zaman sekolah saya namanya BP. Saya kira boleh. Apa? Konseling. Apa? Lu gak sekolah tak? Gak diwedi tak? Hah? Ah, BK. Nah, dulu saya BP namanya. Zaman saya. Ini BK. Nah, jadi ketika sampai melibatkan itu sampai orang tua didatangkan. Terus saling memaafkan. Memaafkan. Selesai. Wis gak ada masalah. 25 tahun kemudian. HP-nya bunyi. Tengling. Reuni Akbar. Ngono. Reuni Akbar mulai. Iblis punya gawean nih. Nah, iki reuni Akbar iki. Fulan ketemu musuhe biyen. Nah, iblis kan punya sumpah nih. Ini sumpahnya iblis nih. Qala fabima agwaitani laqudana lakum siratal mustaqim. Diletakkan Allah di surat Al-A'raf ayat 16. Ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan menghalangi hamba-hambamu dari petunjukmu yang lurus. Terus dia sumpah lagi. Summa la'aitanahum min baini aidihim. Wa min khalfihim. Wa an aymanihim. Wa an syamalihim. Wa la tajidu aksaruhum sakirin. Dan aku akan hadang hambamu dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau akan mendapati sedikit yang bersyukur. Ini sumpahnya iblis ini. Begitu reuni Akbar. Wah datang. Iblis ngomong. Masuk on lali biare iku. Iku lak sing larani awakmu biyen. Metu maneh, Pak. Kemarin sudah selesai, Pak. 20 tahun yang lalu beres. Keluar lagi, Pak. Ini kerjaannya sapa ini? Iblis. Memang tidak gampang memaafkan. Maka jangan pernah kita punya perasaan, loro hatiku, gak bakal tak sepuro. Kon alamat nyenyek tun tak omongi. Kalau sampean seperti itu tidak akan selesai juga nanti. Allah juga akan mengampuni. Karena Allah punya janji yang sangat dahsyat. Ketika dia mau memaafkan orang lain. Ketika dia mau menahan amarahnya. Jaminannya surga. Allah letakkan di Ali Imran 133-134. Wal jannah arduhas samawati wal ards uiddat lil muttaqin. Maka Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Siapa yang Allah sebutkan? Wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Diberikan Allah pada orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Maka ibu-ibu, maaf tak pakai contoh lagi. Ya. Soal kerudung. Pengajian pakai jilbab bagus. Temennya tanya. Tuku ndi mbak? Saking isine. Iki dah. Nang Pasar Atum Surabaya. Wah. Saking pengennya punya digoleki nang Pasar Atum. Gak nemu belas.
Tidak ada. Pengajian berikutnya ketemu mana? Mbak, gak ono. Selesaikan. Mohon maaf. Iki ngono tunggu di pinggir jalan gitu. Ada bulamongan. Makanya mbak, aku nang pasar tuh mulai subuh sampai isya mbak, gak nemu. Selesaikan. Kalau pengen dapat ampunan Allah. Ya. Maka kita ingin dapat ampunan Allah, maafkan orang lain. Sampai Allah tegas. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna ayaghfirallahu lakum. Berlapang dadalah kalian. Maafkanlah. Gak pengen kamu aku ampuni kata Allah. Jadi Allah tuh menetapkan kalau kita pengen dapat ampunan Allah, maafkan yang lain. Yang paling repot Pak. Saya punya salah. Ini pernah terjadi Pak. Waktu itu saya belum Islam Pak. Belum Islam. Rumah sebelah rumah itu rumahnya orang Islam. Panggilannya Pak Haji. Nah, tapi pada waktu saya berangkat sekolah pastur itu, ini belum ada bangunan. Itu tempat sampah. Jadi saya kalau buang apa-apa, karek nguncal netok itu koma. Termasuk itu. Nah, pas pulang liburan seminari itu saya masuk rumah, saya tidak tahu kalau itu sudah rumah orang. Saya kayak biasanya apa-apa tak gua nang samping. Terus gitu para dadak sebelah muni. Woi, sopo? Loh, ono uang tuan. Saya masuk karena takut. Terus saya tanya sama, saya tidak punya ibu Pak, mohon maaf, punyanya mama, Jaila. Mah, nang sebelah anu tas saya. Loh, iku omahe wong saiki. Lu apa? Gak sido mah, gak ngomong saya. Nek mari, waduh ngono. Nempel di rambutnya, Bro. Nah, sudah tahu? Terus saya pengen tahu, sopo sebelah ini. Pas sore-sore bercengkrama orang kampung saya ikut serta. Terus, wong iki, berarti tak riak itu, wong iki ya. Tapi saya tidak ngomong, saya timbangane rame, gegeran. Nah, terus kira-kira ada 9-10 tahun dari peristiwa itu, saya sudah masuk Islam, sudah diberi amanah khotbah Jumat. Terjadi khotbah Jumat itu di Masjid Al-Wahyu di Rungkut. Pas saya khotbah, lu, iki lah tak idoni ku persis depan saya, mateng aku langsung, wong ngigir aku, langsung tema yang sudah saya siapkan saya ganti, dahsyatnya tobat. Padahal saya tadinya tidak mau nyampaikan ini, saya ganti tobat. Nah setelah itu saya turun, saya bilang, Pak Haji, nasihat saya, siapa? Christian. Oh, karena nama saya dulu Christian bro. Oh Mas Kris, yang katanya masuk Islam. Oh ini sampean. Iya, langsung ini. Iya. Saya tanya, bagus matanya. Oh bagus. Oh jadi tobat gitu ya. Dapat ampunan ya. Iya kalau menyesal. Iya. Terus ngomong-ngomong, ngono aku mulia. Waktu saya dulu siang jenengan bunga-bunga itu saya ngidu. Oh ndak apa-apa Mas Ustaz jare ngono. Iku lek gaya apa lek golek kan. Nah, sudah saudara. Maka kalau kita ingin dapat ampunan, maafkan orang lain. Itu saya tekankan sambil ngadep dia. Kalau pengen dapat ampunan Allah, maafkan orang lain. Nggak ngono. Ambil rasa tak pendeli. Mari aku njaluk sepuro. Mudun khotib. Mas saudara-saudaraku. Nah kemudian cara kita untuk minta maaf pada seseorang supaya tidak timbul pertengkaran. Itu pun juga nggak boleh terus terang. Bahaya. Contoh ini. Pendino tonggo teko-tek. Ada truk. Turun moge motor gede diinceng. Tonggo sebelah ribet dhewe. Sesuk kulkas 6 pintu ngono. Diinceng mak. Bojone teko melok diinceng. Nah ini kalau minta maaf tobat sama Allah sama orangnya, enggak usah terus terang. Sepurane Mas, bojo saya minta inceng nih. Pedangnya metu. Besok petol separang sampean. Maka meminta maafnya boleh kias. Mas ambil lebaran. Mas sepurane. Mata dalam memandang. Ini hadis ini. Wa abduru absaruhum. Wa adanu adli. Ini, jadi kalau minta maaf kata Rasul. Boleh. Mas sepurane ya. Mohon maaf. Dosa saya mas. Mata dalam memandang. Telinga dalam mendengar. Mulut dalam berucap. Wis ngono ya cukup. Tapi lapornya sama Allah. Gitu loh. Selesai. Nah orang yang sudah gitu kan, ojo buber. Apa itu maksudnya? Apa kegiran mana kok? Jadi kalau ada orang minta maaf, sudah maafkan. Ojo diuber. Sik. Apa kalimatmu? Mata memandang. Panjang kau mandang apa? Gak usah diuber. Udah maafkan saja. Karena dengan kita memaafkan, janji Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dengan kita, gak usah diuber gitu. Jadi cukup kita minta maafnya, Mas, mohon maaf ya.
lahir batin. Mata dalam memandang, telinga dalam mendengar, mulut dalam berucap, penuh dosa dan salah. Yang begitu kan sama-sama. Wis mari. Sesuk iku karepe gak usah diuber. Malah perang maneh. Nah, saudara-saudaraku, maka kalau kita pengen dapat 7 nikmat tadi. Yang pertama, catatan amal dosa kita tidak diperhitungkan lagi di padang mahsyar. Yang kedua, hidup ini apa yang didapatkan dipindahkan pada timbangan kebaikan. Yang ketiga, dijanjikan beruntung. Yang keempat, masuk surga tanpa mampir neraka. Yang kelima, hati condong dalam kebaikan. Yang keenam, diberikan nikmat dari hidup, wafat, sampai kebangkitan, nikmat semua. Dan yang terakhir tadi, yang ketujuh, adalah ketika kita dicintai dan disayangi Allah. Manakala kita mau bertobat. Nah, untuk mendapatkan itu, tobatlah karena Allah, bukan karena selainnya. Yang kedua, menyesali apa yang kita lakukan. Yang ketiga, berjanji, bertekad tidak mengulangi. Yang keempat, tobat semua hamba itu akan diterima oleh Allah. Sebelum ruh sampai kerongkongan atau sebelum matahari terbit dari barat. Dan yang kelima, yang terakhir tadi, kalau ada dengan orang lain, selesaikan. Lah kalau uangnya tak golek wis gak ketemu blas, Pak. Saya punya kesalahan sama orang. Ndak nemu iki, Pak. Sampai tuwek ini gak nemu, telepon kono wis gak kenal, wis gak romai. Apa yang harus kita lakukan? Dikasih tips lagi sama Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Rasul Muhammad SAW. Berbuatlah kebaikan menggunakan namanya. Misalnya infak, sedekah, sekali-sekali pakai nama dia. Kenapa ini terjadi? Besok di padang mahsyar dia akan nanya, "Loh, ini amalan siapa? Saya tidak pernah ada yang ini." Kan tubuh semua kan bersaksi. Yang ini tidak saya lakukan. Dijawab, "Ini yang melakukan fulan untukmu." Oh, sing idoni aku gak tahu njaluk sepuro itu gitu. Mudah-mudahan nanti diharapkan dia akan memaafkan kita karena dia ingat bahwa seseorang itu bisa masuk surga kalau mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, sudah waktu suruh? Belum. Nah, 10 menit lagi. Nah, 10 menit ini saya tawarkan diskusi. Ya, materinya selesai. Satu lagi. Jenengan jangan pernah percaya. Ya, jangan pernah percaya siapapun yang pernah mengatakan begini. Anu, ketoke dosamu iki abot. Ketoke gak disepuro. Ojo burungono. Iku ngono setan das ireng. Ya, nek ketoke angel, ojo dirungono. Iku setan das ireng. Karena tidak suka. Setan itu tidak suka kalau ada hambanya Allah yang tobat. Iku ndase tak tembok. Wah, gapleki tobat arek iki gitu. Ya. Setan itu paling muangkel kalau ada hamba yang tobat. Nah, kenapa saya bilang tidak usah harus dipercaya. Kalau ada orang yang mengatakan ketoke wangel temenan. Nih hadis. Seorang pemuda berjalan dari tempat maksiat dia mencari seorang pendeta. Ditanya sama pendeta, "Pendeta, saya sudah membunuh 99 orang." Soalnya ini dari Bukhari Muslim. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah dosa saya ini bisa diampuni? Pendeta ini ngomong, "Wih, ketok abot. Berat. Oh iya, pateni sisa nih. 100. Ya, 100. Kemudian dia jalan lagi, ketemu orang-orang yang seperti orang soleh. Dia tanya, "Saya membunuh 100 orang. Kira-kira diampuni tidak sama Allah?" Loh, orang ini menjelaskan dengan kalimat Allah itu mengampuni semua dosa. Beliau bacakan surat 39 Az-Zumar ayat 53. "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatullah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Sudah melampaui batas. Apa kata Allah? La taqnutu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmatku, kata Allah.
Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Aku Allahmu mengampuni semua dosa. Yang penting tadi itu. Taubat sama Allah, minta ampunan, diampuni. Jadi, dosa bisa diampuni. Nah, berangkat dia. Tapi, tobatlah kamu, pindahlah dari sana ke tempat itu. Banyak orang soleh. Ternyata di perjalanan, mati. Begitu mati, rebutan, Pak. Iki jatahku iki, tak gepuki. Gak iso iki tobat. Nah, maka orang-orang yang mau bertobat dan sungguh-sungguh dijamin sama Allah tadi. As-sarbu yukafakum min sayiatikum. Dosa kesalahannya tidak dibacakan lagi. Kemudian yadkhul jannah la yatlamuna sayi'ah. Dimasukkan surga tanpa dianiaya, tanpa mampir neraka. Maka menanglah ini. Nah, jadi orang seperti ini. Kemudian Pak, saya punya pengalaman pribadi juga. Terjadi lagi pengajian seperti ini. Temanya bukan tobat pada waktu itu. Saya lupa temanya apa. Tapi pertanyaan waktu dibuka dialog ada orang tanya. Ustaz, saya mau nanya. Saya bilang, silakan, apa yang ditanyakan? Maju dia. Dari belakang tuh maju ke depan. Sampai depan dia buka bajunya. Kenapa? Ini mau saya tanyakan. Waktu dia buka bajunya, saya pikir pakai kaos batik. Ternyata itu tato. Tato satu tubuh. Terus dia membuka celana. Gak usah. Percaya. Dia tanya. Saya sudah tanya 5 orang. Ada kiai, ada habib, ada ustadz. Saya tidak puas jawabannya. Saya mau nanya. Saya diterima enggak sama Allah? Aku mikir. Lu. Wis ditakok wong 5 no kiai ngene guys. Pemane bangun samudra iso apa ya? Tapi saya ingat pelajaran bab tobat tadi. Terus saya bilang, punya HP? Ada. HP-nya ada Quran? Ada. Terus gini aja. Sampean buka surat 3953, sampean baca. Nangis dia. Langsung maju, saya dipeluk. Ini rada gila mau tato kabeh. Dapat kabar setelah peristiwa tersebut sekitar 6-7 bulan. Katanya luar biasa sholatnya. Gak pernah gak ke masjid. Itu loh. Ahlus sunnah wal jamaah. Ke masjid ya. Nek sholat ijenan tok. Ahlus sunnah wal ijenan. Kau nak contoh nih. Ahlus sunnah wal jamaah. Nek sholat ya berjamaah. Gitu. Nah itu datang ke masjid. Terus 3 bulan kemudian wafat. Masya Allah. Ini loh yang disebut Allah tadi. Husnul Khatimah. Oleh karena itu. Jangan pernah takut. Walaupun dosa kita sebesar gunung. Setinggi langit. Jangan pernah takut. Ya, Allah benar-benar mengampuni dosa kita. Dan Rasul menjaminnya. Ini saya bacakan dari Rasul. Sahih Muslim. Nomor hadis 4954. Ya, An Musa radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qol innallaha azza wa jalla yubtuhu yadahu bil laili. Sungguh Allah membuka tangannya di malam hari wa tunamu bin nahar dan membentangkan tangannya di siang hari. Untuk apa? Wa yabutu yadahu bin nahari wa musalil ilalail. Allah itu kalau malam tangannya dibuka begini Pak. Menerima hamba-hambanya yang bertobat dari dosa dan kesalahannya di siang hari. Allah di pagi hari, di siang hari selalu membuka tangannya. Menerima tobat dan kesalahan hamba-hambanya yang dilakukan malam hari. Pak, saya ini sudah menyesal. Saya sudah bertekad tidak mengulang. Tapi terjerumus. Gimana? Sampean terjerumus atau menjerumuskan diri? Terjerumus, tidak usah khawatir. Yuridullahu au yukfaikum wa khalikul insanu dha'ifa. Allah tetap memberikan kemudahan karena manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Itu di An-Nisa 28. Jadi, tapi jangan gini, wis gak apa-apa, pokoke mari dosa tobat, Itu betik, blebes. Ya. Maka
Tobatlah dengan tobat yang semurni-murninya. Manakala kita nanti mampu mentobatkan ini, hak 7 nikmat ini Allah berikan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini diberikan oleh Allah hidayah, inayah, pertolongan, bimbingan, penjagaan. Sehingga setiap amal-amal ibadah kita, amal soleh kita ini terjaga. Maka untuk tobat gak ada syarat apapun. Sudah sama Allah minta tobat. Terus Rasul bilang, "Man tobatan iqamata li rakaatain." Kamu mau tobat, bertobatlah pada Allah, dirikan 2 rakaat. Ya. Sahih hadisnya. Udah sholat. Tapi ojo bendino sholat tobat. Mari gawe dosa sholat tobat. Jare malaikat, bro tomat awakmu iku tobat kumat. Ya. Tapi yang sungguh-sungguh. Makanya disebut taubatan nasuha. Tobat yang semurni-murni, tobat yang sebenar-benar tobat. Dan gak usah pernah takut. Saya dulu syirik musyrik. Menyekutukan Allah. Ini itu. Apa diampuni? Karena di ayat An-Nisa 48 dikatakan. Innallaha la yakfiru ayyusraka bih. Wa yakfiru maduna dalika liman yasha. Wa man yusrik billahi faqad iftara isman adima. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa selain itu. Bagi siapa yang dikehendakinya. Dan siapa menyekutukan Allah. Siapa berbuat syirik, musyrik, ini dosa paling besar. Apakah diampuni? Diampuni. Selama roh belum sampai kerongkongan. Tobatkan. Ya. Kalau dulu masih yang ndak misalnya. Ya saya dulu nyembah Tuhannya ada 3. Rupa-rupa warnanya. Itu saya tobat ya selesai. Sudah ngurus saya sekarang mari. Ya. Benar-benar hak Allah. Kul ya ibadal asrafi wala ta'nutu min rahmatullah. Sampaikan pada hamba-Mu yang sudah melampaui batas. Jangan putus asa dari rahmat-Mu. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah mengampuni semua dosa. Oleh karena itu jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa takut dalam kita untuk minta ampunan pada Allah. Apapun dosa dan kesalahan kita, sampaikan sama Allah. Allah buka tangan Allah di siang hari, menerima tobat hambanya yang terjadi di malam hari. Malam hari Allah buka lagi tangannya, menerima tobat hamba-hambanya yang berlaku dosa dan salah di siang hari. Tapi jangan karena hadis ini terus kita ambil enteng. Gak popo, Allah kan buka tangan terus gitu. Bukan. Tapi kita semakin berhati-hati. Lagi satu hadis Rasul Muhammad SAW. Rasul bersabda, saya ambil dari Muslim nomor hadis 2702. Rasul bersabda, innahu la yaghna 'alal qalbihi fa anistaghfirullah fil yauma miyatan marat. Aku ini membiasakan diriku beristighfar kepada Allah sehari miyatan marat 100 kali. Rasul itu jaminan ampunan. Rasulullah jaminan surga. Istighfar sehari 100 kali. Kita coba hadirin yang ada ini. Boleh saya lihat sudah ada yang punya sertifikat dari langit? Coba saya lihat. Dapat ampunan dosa. Ada enggak? Ada yang sudah punya? Ada yang sudah punya sertifikat? Pasti masuk surga. Coba saya mau lihat. Ada yang sudah punya? Tidak ada. Ngono gak istighfar belas. Rasulullah jaminan ampunan istighfar. Nah kita yang tidak punya sertifikat jaminan. Tenang saja bah. Yang diwedi. Nah oleh karena itu. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini. Dengan tema ini mengingatkan diri saya pribadi khususnya dan kita semua. Bahwa bertobat ini dahsyat. Ada 7 nikmat yang Allah janjikan dan siapkan. Mudah-mudahan bisa bawa manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, mari kita mohon pada Allah. Kita berdoa minta pertolongan. Agar kita dimudahkan dalam segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Rabbana lakal ham. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribu mujibu da'awat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.